mau ngobrol-ngobrol dulu Bu. Rencananya kan Ibu Nova sehat hari ini? Alhamdulillah, sama Bu Diana. Syukur alhamdulillah Ya. tidak ada kendala ya untuk hari ini. Kita praobservasi dulu ya Bu ya. Iya. Oh iya Bu, sebelumnya saya mau bertanya ke Ibu. Kita kan mau melakukan observasi nih Bu nanti ke kelas. Jadi saya mau menanyakan kira-kira dalam observasi hari ini kita ini punya tujuan berupa untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu Nova lakukan di dalam kelas. Manfaatnya yaitu untuk agar pembelajaran yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Bisa ketika ada kekurangan kita bisa memperbaikinya lebih baik lagi ke depannya. Jadi observasi ini bukan untuk menjudge kita tapi untuk memperbaiki proses pembelajaran kita menjadi lebih baik dan peserta didik pun lebih nyaman terhadap pembelajaran yang kita sampaikan. Bisa kita mulai Bu Nova? Ya bisa Bu. Iya. Baik Bu Nova, kalau saya lihat dari modul Bu Nova ini, tujuan pembelajaran Bu Nova materi hari ini tentang apa Bu Nova? Untuk tujuan pembelajarannya Bu ya, ini agar peserta didik itu mampu menganalisis perbedaan dari aspek fisik dan aspek sosial. Jadi mereka bisa membedakan karakteristik setiap aspek-aspek itu. Itu tujuan pembelajaran ini ya Pak ya. Terus dari materi aspek pengetahuan dan keterampilan yang kita ambil, apa pengembangan yang akan dilakukan dalam materi tersebut? Untuk pengembangannya itu ada 2 area Bu ya, yang akan saya kembangkan. Yang lebih signifikannya itu untuk area pengetahuan dan keterampilan, dimana untuk kalau pengetahuan itu bisa dari hasil evaluasi yang diberikan dari siswa tadi. Jadi mereka ini bisa paham dari perbedaan materi aspek fisik dan aspek sosial. Terus untuk kegiatan keterampilannya bisa dari kegiatan diskusi kelompok dan bisa latihan jawaban lembar soal itu Bu. Oke. Terus Bu, dalam proses pembelajaran nanti strategi pembelajaran apa yang digunakan? Untuk strategi ini agar peserta didik mampu menganalisis memecahkan masalah dari ini ya, kegiatan diskusi tadi, perbedaan dari aspek fisik dan aspek sosial. Untuk metode di situ, metode yang saya ambil itu problem based learning. Jadi sama seperti kaitannya strategi tadi, untuk agar siswa ini peserta didik mampu memecahkan masalah dari proses kegiatan pembelajaran. Contohnya materi tadi, perbedaan dari aspek fisik dan aspek sosial melalui diskusi kelompok. Oke. Terus media pembelajaran yang Ibu gunakan? Untuk media itu saya menggunakan Infofus ya, Infofus, laptop, dan sumber buku belajar seperti biasa. Kapan kita bisa melakukan waktu pelaksanaannya Bu? Untuk pelaksanaannya ya secepatnya Bu ya, karena ini kan mau ujian pas, jadi kalau bisa secepatnya saat ini. Bagaimana persiapan Bu Nova untuk observasi supervisi? Untuk persiapannya alhamdulillah saya siapkan berupa modul ya, RPP. Saya siapkan, terus bahan ajarnya berupa PPT-nya, terus juga dari peserta didik pembagian diskusi kelompok, terus juga seperti biasa buku. Kalau begitu Bu Nova, observasi ini sudah kita laksanakan, nanti secepatnya sudah kita bisa lakukan observasi di kelas ya, berarti supervisi di kelas. Baik, kita ketemu hari besok. Hari ini apa? Ya, besok siap. Besok, berarti kita bertemu besok di kelas yang sama ya? Kelas berapa? Kelas 11 IPS 4. Oke, siap. Nanti kita akan bertemu di kelas 11 IPS 4. Oke, yuk Bu Nova, terima kasih atas waktunya. Semoga lancar untuk besok. Amin. Terima kasih Bu Nova. Terima kasih Bu Diana.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Diana, masuk. Ini ya, Ibu sekalian, Bu Diana untuk supervisor Ibu melakukan supervisi. Bu Diana, silakan duduk. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, siapa ketua kelas memimpin doa? Marilah teman-teman, dari pengurus sebelum kita memulai pelajaran hari ini ada banyak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik ya. Jadi untuk di sini untuk pembahasan materi kita hari ini ya, pembelajarannya itu aspek fisik dan aspek sosial. Jadi perbedaan dari aspek fisik dan aspek sosial. Nah, untuk pertama di sini Ibu akan beritahu dulu untuk tujuan pembelajaran kita. Ini agar kita bisa sama-sama kalian peserta didik untuk mengevaluasi, menganalisis aspek perbedaan aspek fisik dan aspek sosial. Ya, untuk tujuan pembelajaran. Jadi di sini seperti biasa nanti untuk pembelajaran Ibu kasih materi ya. Terus juga kita mengadakan diskusi kelompok ya. Nanti Ibu bagi untuk diskusi kelompoknya. Nah, untuk aspek fisik dan aspek sosial. Jadi di sini perbedaan dari aspek fisik dan aspek sosial yaitu kalau aspek fisik itu perbedaan membahas tentang lingkungan yang ada di permukaan bumi. Contohnya itu hidrologi, topografi. Topografi itu tinggi rendahnya lahan. Kalau terus juga di situ ada lagi yang kedua, flora dan fauna ya. Itu dibahas dari aspek fisik. Flora dan fauna itu contohnya apa saja? Hutan, ya kan? Terus hewan-hewan yang ada di permukaan bumi. Nah, di situ untuk pembahasan dari aspek fisik, pokoknya yang ada seluruhnya yang ada di permukaan bumi, fisik bumi, apa saja fisik bumi, entah itu air, ya, tanah, kondisi tanah, terus juga apalagi flora faunanya, terus juga di situ iklim itu dibahas dari aspek fisik. Kalau iklim itu termasuk apa saja komponennya? Iklim, cuaca, apalagi cuaca, iklim, ya di situ. Terus juga suhu udara, itu dari aspek fisik. Sedangkan aspek sosial, ya aspek sosial ini membahas tentang lingkungan kondisi sosial dari manusia itu, ya komunikasi kita dengan sesama anggota masyarakat, ya. Jadi di situ pembahasannya apa saja? Budaya, ya interaksi sesama anggota masyarakat. Terus kalau budaya ini mencakup apa banyak? Adat istiadat, ya kan? Apalagi di situ makanan termasuk budaya, ya. Terus apa lagi di situ? Pakaian, terus lagu, tarian, bahasa itu termasuk dalam budaya, konteks budaya. Nah, konteks budaya ini termasuk dalam kondisi aspek fisik, ya. Jadi itu perbedaannya. Terus dari budaya, komunikasi kita dengan anggota sama masyarakat itu bagaimana? Nah, itu dari interaksi. Misalnya kalau kegiatan di pasar, ya kan, itu ngadain di pasar itu bagaimana itu kegiatannya? Berarti kayak kegiatan apa? Jual beli. Jual beli itu bisa juga tawar menawar. Nah, itu komunikasi kan? Nah, itu termasuk dari aspek sosial.
bagi kelompok untuk diskusi kita selanjutnya ya. Di sini Ibu bagi beberapa kelompok, ada 3 kelompok akan Ibu bagi, terus juga LKPD ya Ibu bagi. Jadi untuk ini LKPD sudah dibagikan, nanti diskusi ke depan pembahasan tentang aspek fisik sama aspek sosial. Oke, selanjutnya kita pembahasan diskusi tadi. Untuk pembahasan diskusi ini Ibu minta kelompok 1 maju. Ya, silakan maju kelompok 1. Perwakilan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan aspek-aspek geografi. Aspek-aspek geografi memiliki 2 aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik geografi ialah menitikberatkan pada kajian mengenai fenomena-fenomena geosfer yang memengaruhi hidup manusia. Aspek fisik geografi yang dapat kita kaji yaitu terdapat 3. Aspek topologi. Aspek ini membahas tentang letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka bumi, luas area, dan batas-batas wilayah. Aspek biotik membahas tentang unsur vegetasi, tumbuh-tumbuhan atau flora dan fauna. Aspek non-biotik. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial ialah aspek geografi berupa seluruh masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi karena adanya aktivitas serta kreativitas manusia di permukaan bumi. Aspek sosial yang dapat dikaji ialah aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya. Jadi itulah ini ya diskusi dari hasil kelompok 1 tentang perbedaan aspek fisik dan aspek sosial. Jadi paham semua dari pembahasan ini kelompok 1? Nah, jadi coba satu orang Ibu ulangi siapa yang perbedaan dari aspek fisik dan aspek sosial. Perbedaannya siapa yang bisa tunjuk tangan? Perbedaan dari aspek fisik dan aspek sosial. Ayo. Perbedaannya. Dah lanjut. Ayo. Cantik. Oh ya, cantik juga. Aspek fisik yaitu Perbedaannya saja ya, perbedaan aspek fisik dan aspek sosial. Pengertiannya. Kalau aspek fisik ini dia lebih mempengaruhi ke kehidupan manusia, sedangkan aspek sosial lebih ke seluruh masalah sosial budaya seperti ekonomi, lebih ke masalah sosial budaya dan ekonomi. Ya, benar ya. Tangan dulu. Jadi benar yang dibilang Sinet tadi ya. Jadi perbedaan aspek fisik, aspek sosial. Kalau aspek fisik itu menyangkut flora, fauna, topografi, tinggi rendahnya lahan, keadaan di permukaan bumi. Kalau membahas dari aspek sosial itu tentang ya kebudayaan, ya adat istiadat, bineka tunggal ika, atau juga bagaimana komunikasi dengan anggota sama masyarakat. Jadi itu perbedaan dari aspek fisik dan aspek sosial. Jadi di sini paham ya? Ya. Untuk materi kita selesai sampai di sini. Jika ada kesalahan untuk tadi diskusi sudah dibahas, Ibu akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Provinsi Sumatera Selatan. Dan rekan sejawat saya Nova Andika Sari SPD, saya dari SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, sebagai rekan sejawat Ibu Diana. Di sini saya akan menyampaikan hasil percakapan pasca observasi supervisi akademik. Terima kasih. Silakan menyaksikan. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Diana. Salam Bu Nova, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Silakan duduk Bu Nova. Ya. Alhamdulillah ya Bu Nova, keadaannya hari ini bagaimana, sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, keluarga sehat. Sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu Nova ya, semoga kita dalam keadaan sehat, senang, bahagia hari ini. Oh iya Bu Nova, kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik. Iya. Sekarang Ibu Diana akan mencoba untuk menyampaikan hasil pasca observasi supervisi kemarin. Iya. Jadi ada beberapa hal yang akan Ibu Diana sampaikan, Bu Nova. Iya. Ya. Baik Bu Nova, setelah melakukan supervisi akademik kemarin, bagaimana Bu Nova perasaannya saat supervisi? Alhamdulillah Bu ya, sudah melaksanakan supervisi, sudah lumayan lega ya. Terus juga ya saya dapat pembelajaran dari hasil supervisi saya untuk meningkatkan ini ya cara mengajar. Alhamdulillah ya Bu Nova sudah berjalan dengan lancar. Oh ya Bu Nova, sebelumnya saya akan menyampaikan juga tujuan supervisi. Tujuan saya menyampaikan supervisi pasca supervisi akademik ini adalah apa yang sudah kita laksanakan kemarin sehingga dapat dilaksanakan, sudah laksanakan, dan mudah-mudahan dengan tujuan saya menyampaikan hari ini Bapak bisa menjadi perbaikan apa yang dilakukan ke depannya dan menjadi lebih supervisi bisa dimanfaatkan untuk ke depannya. Iya. Baik Bu Nova, tujuan hari ini sudah saya sampaikan. Kira-kira Bu Nova, bagaimana perasaan Bu Nova hari ini? Alhamdulillah sebetulnya Bu Diana ya sudah melaksanakan supervisi dengan Ibu. Terus juga di sana saya mendapatkan pembelajaran bahwa oh ya untuk kedepannya proses dalam saya belajar perlu apa yang ditingkatkan lagi. Setelah hasil supervisi kemarin Bu Nova yang sudah dilaksanakan, bagaimana Bu Nova kira-kira proses pelaksanaan Di situ dalam proses saya mengajar, saya itu membagi kelompok, ya, membagi kelompok untuk diskusi peserta didik itu. Di sana saya menggunakan untuk metode pembelajaran itu PDR, proses learning. Jadi di sana bisa siswa itu mencari masalah, pertanyaan. Dia juga bisa ke depan itu untuk berani berekspresi, dia lebih pede untuk berbicara di depan teman-teman. Itu kemarin Bu Nova sudah pakai media PPT ya Bu Nova ya? Iya. Terus pakai juga soalnya pembelajarannya adalah problem solving. Baik Bu Nova, dari supervisi yang sudah dilakukan, apa yang Nova tingkatkan dalam supervisi akademik kemarin? Ya, untuk yang karya saya ingin tingkatkan ataupun kembangkan ya, itu sudah ada dua aspek. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan ini ya agar bisa anak murid itu bagaimana bisa menangkap pelajaran saya, dia bisa berperan aktif dan diskusi. Terus dia area pengembangan pengetahuan itu bisa saya tingkatkan lagi untuk memberikan beberapa soal seperti biasa untuk kedepannya siswa itu bisa lebih mandiri dalam Mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan Bu Nova ya. Bagus sekali ya Bu Nova. Bagus sekali tujuan Bu Nova. Terus kira-kira bagaimana Bu? Apakah sudah sesuai rencana? Untuk rencana ya sudah sesuai Bu, tapi untuk proses pembelajaran kemarin memang ada beberapa siswa yang
hasilnya nilainya kurang maksimal. Ada ya beberapa siswa tadi. Kendala tersebut apakah menjadi hambatan? Apakah Ya, saya perhatikan Bu ya setiap penilaian. Jadi siswa itulah yang biasanya nilai kecil. Jadi saya di sini agak sedikit bingung Bu ya untuk bagaimana meningkatkan lonjakan nilai anak ini agar bisa meningkat gitu. berarti sudah sesuai rencana tapi belum maksimal? Iya, belum maksimal. Terus setelah beberapa sesuai ada tidak sesuai, tadi kan sudah berjalan dengan pastinya metode sudah tepat. Apakah ada hal-hal yang harus kita kembangkan? Ya, untuk agar siswa tadi dapat nilai yang lumayan maksimal seluruhnya Bu ya. Jadi di situ saya akan membagi beberapa kelompok yang inisiatif auditori anak-anaknya. Terus juga di situ saya akan mengembangkan untuk metode-metode pembelajaran bisa lebih aktif lagi. Jadi metodenya bukan hanya itu saja. Saya akan kembangkan untuk metode lain agar anak itu bisa belajarnya bermakna. Terus juga di situ saya akan bisa untuk bukan belajar di kelas saja Bu ya, bisa di luar kelas ya Bu. Gitu Bu. Bagus sekali Bu Nova ya. Kapan waktunya Bu Nova untuk melakukan hal-hal perubahan tersebut? Nah, kalau waktunya ini Bu ya, ini kan lagi melaksanakan, bentar lagi melaksanakan. Yang saya bisa segera mungkin lah Bu sebelum melaksanakan masih Bu. Apakah perubahan tersebut akan nanti Iya Bu, secepatnya Bu. Ya ini kan sudah melakukan supervisi. Nah, insya Allah besok saya akan terapkan perubahan-perubahan itu dengan metode-metode pembelajaran yang lain yang saya coba di kelas yang lain. kapan waktunya Bu? Besok Bu. Besok. Alhamdulillah. Berarti secepatnya ya Bu Nova ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah perubahan Bu Nova menjadikan sebuah hal yang lebih baik ke depannya dan lebih konsisten Bu Nova ya. Iya, konsisten Bu. Baik Bu Nova, berarti Bu Nova sudah tahu ya kapan ingin melakukan perubahan yang konsisten dalam perbaikan dalam situasi akademik. Iya. Alhamdulillah ya Bu Nova, semoga kedepannya Bu Nova lebih bersemangat lagi, lebih bisa memberikan metode yang menarik, lebih siswanya pun lebih semangat, antusias, dan sepertinya kedepannya bisa berjalan dengan baik. Iya. Berarti alhamdulillah sudah tersampaikan apa yang hari ini Sudah selesai. Cepat sudah observasi. Ya. Terima kasih Bu Diana ya untuk percakapan yang kita bicarakan ini ya, ini menambah pengetahuan juga dari saya. Oke, terima kasih Bu Nova. Demikianlah percakapan pasca observasi saya Ibu Diana SPD dengan Ibu Nova Adikasari. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.